Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Saptia dengan NIM 221586. Saya adalah mahasiswa di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Primagraha Kota Serang. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Teori Hukum dan Konstitusi yang diampu oleh dosen Ibu Dika Ratu Marfuatin SH.MH. Mungkin teman-teman sudah melihat tema video yang akan saya sampaikan di video kali ini, yaitu mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah konstitusi di Indonesia, bagaimana konstitusi itu bisa ada di Indonesia gitu, kapan terbentuknya konstitusi di Indonesia gitu. Lantas tujuannya apa sih gitu ya konstitusi yang ada di Indonesia ini gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat gitu ya, secara ringkas mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Oke. Di sini saya akan menjelaskan gitu ya bagaimana konstitusi di Indonesia itu terbentuk dan kapan terbentuknya konstitusi di Indonesia itu, lantas tujuan konstitusi di Indonesia itu apa gitu tuh ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas gitu ya mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Oke, baik. Jadi konstitusi Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan juga kompleks. Proses terbentuknya dimulai setelah pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyerah kepada sekutu tanpa syarat pada tahun 1945. Nah, jadi awal mula proses terbentuknya konstitusi di Indonesia itu setelah pemerintah Hindia Belanda menyerah gitu ya kepada sekutu, yaitu pada tahun 1945. Nah, Konstitusi Indonesia merujuk pada serangkaian dokumen hukum yang mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak asasi di Indonesia. Nah, jadi dengan adanya konstitusi di Indonesia ini gitu ya, berisi mengenai tentang peraturan hukum gitu ya, peraturan pemerintahan dan juga hak-hak asasi di Indonesia. Karena konstitusi itu merujuk pada serangkaian dokumen hukum gitu ya yang mengatur sistem pemerintahan dan hak-hak asasi di Indonesia, maka daripada itu konstitusi di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan gitu ya. Perubahannya itu selama periode dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Jadi selama 14 tahun itu konstitusi di Indonesia ini mengalami beberapa perubahan gitu tuh ya. Kenapa sih gitu ya konstitusi di Indonesia ini mengalami banyak perubahan gitu. Nah, karena yang tadi sudah saya sampaikan juga gitu tuh ya. Konstitusi itu kan berisi peraturan gitu ya pemerintahan gitu. Peraturan hak-hak asasi di Indonesia gitu. Nah, jadi kita bisa melihat gitu ya dari beberapa konstitusi ataupun perubahan konstitusi di Indonesia ini yang benar-benar cocok gitu ya dengan negara Indonesia sendiri gitu tuh ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi gitu ya bagaimana perubahan konstitusi di Indonesia ini gitu. Nah, sejarah konstitusi di Indonesia itu dimulai dengan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar ini disahkan pada 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini kan tanggal 17 Agustus gitu ya, tahun 1945. Nah, setelah diumumkannya gitu ya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini, barulah dibuat gitu ya pembentukan Undang-Undang Dasar gitu Negara Republik Indonesia tahun 1945 gitu. Nah, pengesahannya itu dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang sering kita kenal gitu tuh ya, yaitu KNIP. Adapun juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terbentuk setelah Jepang menguasai Hindia Belanda pada tahun 1942. Jepang ini berjanji memberikan kemerdekaan bagi Indonesia yang kemudian mendorong pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah Jepang ini berjanji memberikan kemerdekaan kepada Indonesia gitu tuh ya. Nah, di situ kan otomatis para pemimpin Indonesia gitu tuh ataupun para pemerintahan Indonesia pada saat itu
mempersiapkan gitu tuh ya, persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dibentuklah itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut yaitu BPUPKI. Nah, dan selanjutnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya BPUPKI gitu ya yang dibentuk gitu ya. Ada juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut PPKI. Nah, tugasnya itu untuk apa gitu ya? Yaitu untuk menyusun konstitusi tersebut. Nah, selanjutnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu terdiri dari apa aja sih gitu tuh ya. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini terdiri dari pembukaan, 36 pasal, dan ketentuan-ketentuan untuk perubahan. Nah, sejak saat itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan untuk lebih sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan. Nah, sebelumnya yang sudah saya jelaskan gitu tuh ya, konstitusi di Indonesia ini kan sama aja gitu ya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, tadi kan di awal sudah saya sebutkan juga bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar ini sudah mengalami beberapa perubahan. Nah, di sini sudah mengalami 4 kali perubahan gitu ya. Tujuannya untuk apa gitu? Nah, tujuannya itu untuk lebih sejalan gitu dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan di Indonesia gitu. Perubahan konstitusi atau undang-undang gitu ya, yang diubah beberapa kali itu yang pertama gitu berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang masa berlakunya itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember tahun 1945. Jadi hanya berlaku selama 4 tahun berlaku di Indonesia gitu ya, konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar 1945 ini. Selanjutnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar ini mengalami perubahan gitu tuh ya, yaitu diubah dari Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal dengan RIS. Masa berlaku dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini yaitu pada tanggal 27 Desember tahun 1945 sampai dengan tanggal 17 Agustus tahun 1950. Nah, setelah tidak berlakunya gitu tuh ya Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini di Indonesia, maka ada perubahan juga nih konstitusi gitu, yaitu diubah dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS gitu tuh ya. Undang-Undang Dasar Sementara ini masa berlakunya itu dimulai pada tanggal 27 Desember tahun 1950 sampai dengan tanggal 5 Juli tahun 1959. Jadi Undang-Undang Sementara ini berlaku di Indonesia kurang lebih 9 tahun gitu tuh ya. Selanjutnya diubah juga nih dari Undang-Undang Dasar Sementara gitu ya tahun 1950 gitu diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berubah kembali gitu di awal gitu. Sebelumnya kan sudah berlaku gitu tuh ya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia ini gitu. Nah, dari 4 kali perubahan gitu tetap gitu tuh ya konstitusi ataupun undang-undang ini berlaku pada konstitusi awal gitu ataupun undang-undang dasar yang awal gitu yaitu tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu diberlakukan kembali gitu tuh ya menjadi konstitusi pertama di Indonesia gitu ya. Dengan masa berlaku itu sejak Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1945 sampai dengan sekarang gitu ya. Sekarang kan kita menggunakan konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejarah konstitusi di Indonesia ini mencerminkan perjuangan bangsa dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan demokratis serta mengakui hak asasi manusia. Konstitusi Indonesia juga mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara seperti kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan yudikatif.
Nah, perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui proses yang diatur dalam konstitusi itu sendiri atau melalui tuntutan masyarakat. Bisa kita lihat gitu ya, ataupun bisa kita nilai gitu tuh ya dengan beberapa kali perubahan konstitusi ataupun undang-undang di Indonesia gitu tuh ya. Berarti menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia itu memang amat penting gitu tuh ya, sangat penting gitu untuk negara ataupun untuk keberadaan gitu tuh ya, negara gitu. Kenapa gitu tuh ya? Karena keberadaan konstitusi negara itu penting gitu dalam membangun, negara dan juga warga negara yang demokratis gitu. Nah, dengan kata lain, konstitusi, demokratis itu lahir dari negara yang demokratis gitu. Oke baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan untuk penjelasan mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman semua yang menyaksikan video penjelasan saya mengenai sejarah konstitusi di Indonesia. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata gitu ada kalimat ataupun ucapan yang kurang berkenan ataupun yang tidak enak didengar gitu ya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.